Oke, kita mulai Kak Rosi. Oke. Alright, selamat siang rekan-rekan semua. Salam sehat, salam berbahagia buat kita semua. Hari ini kita ada di dalam acara Femalepreneur Festival 2021. Ya, acara pada siang hari ini merupakan acara rangkaian selama 3 hari ke depan yang penuh dengan informasi yang seru, cerita yang menarik yang tentunya akan menambah semangat teman-teman dalam berwirausaha. Nah, acara Femalepreneur Festival diadakan dalam rangka ulang tahun Femalepreneur yang pertama di tanggal 7 Maret lalu. Happy birthday. Kiskes ya, kiskes. Sama kayak saya. Oke, dan juga dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret 2021. Nah, acara yang sangat menarik, mengundang narasumber juga yang sangat menarik. Karena dengan total 13 narasumber, utamanya paling banyak perempuan, akan menjadi rekan belajar teman-teman selama 3 hari ke depan. Nah, kami siapa sih? Kami adalah dari Femalepreneur Indonesia. Kami adalah sebuah perusahaan yang mempunyai visi sosial, yaitu ingin memberdayakan perempuan-perempuan seperti Anda yang hari ini hadir, ya, supaya lebih semangat dalam membangun bisnis, sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan juga percaya diri. Namun, jangan khawatir, laki-laki juga boleh ikutan kok, karena bagaimanapun untuk menjadi bentuk dukungan dalam pengembangan atau perwujudan gender equality, kita harus melibatkan laki-laki juga di dalamnya, betul? Iya, acara pada hari ini dan 2 hari ke depan didukung oleh beberapa banyak mitra nih. Saya sebutkan satu persatu ya. Yang pertama ada dari Her Venture Indonesia, ada Kinara Indonesia, ada Paku Payung Corp, ada Investri, Bank BRI, Amarta, kemudian Angin, Catat Buku Indonesia, Ayam Bakar Geboy, Oh My Getuk, Biopack.id, Japaluk, dan juga Crash Cross. Dan juga masih ada mitra-mitra lainnya yang turut mendukung mempromosikan program kami sebagai media dan juga community partner. Terima kasih banyak, karena tanpa dukungan kalian, acara ini tidak bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Nah, sebelum saya lebih lanjut ya ngomongin panjang lebar tentang event ini, saya ingin banget mengajak CEO dari Femalepreneur Indonesia untuk perkenalkan diri, kita ini siapa dan dirinya juga siapa nih, supaya lebih kenal dan lebih dekat. Silakan kami lempar bolanya kepada Kak Emi Surya. Waktunya dipersilakan. Halo teman-teman yang luar biasa. Hari ini saya senang sekali ya. Kita ini kayak lagi di suatu ruangan yang rame banget dengan ribuan orang ya kan, namanya festival ya. Jadi harus seru-seruan. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya ada chat rame segala macam, anggap aja tuh kita lagi di suatu ruangan yang seru gitu ya. Nah, hari ini senang sekali hari pertama kita di Femalepreneur Festival, dan ini pertama kalinya juga kami mengadakan secara online. Jadi seneng banget karena bisa ketemu dari berbagai kota di Indonesia. Nah, Femalepreneur Indonesia itu apa sih? Untuk teman-teman di sini pasti masih banyak juga yang baru masuk ya. Intinya kami ini bergerak di pendidikan khusus wirausaha. Nah, wirausahanya siapa? UMKM yang memang 80%-nya itu perempuan. Nah, dan Femapreneur Indonesia ini punya sesuatu yang menarik nih, yaitu kita punya tuh pembelajaran yang komprehensif, kita punya toolkits, kita punya event-event, kita punya berbagai macam acara yang pastinya kami ingin sekali membantu usaha teman-teman khususnya perempuan untuk bisa bangkit dan maju ya, karena dengan usaha perempuan itu maju, saya yakin keluarga juga bisa maju dan perekonomian Indonesia juga maju. Ya, dan kami punya website yaitu femalepreneur.id yang bisa diakses oleh teman-teman. Di sana banyak pelatihan-pelatihan yang gratis yang bisa teman-teman akses di situ dengan gratis. Jadi jangan dilewatkan juga yang ini. Nanti akan dijelaskan juga sama Kak Rosi ya beberapa program kita yang seru-seru banget. Jadi selamat datang di Femalepreneur Festival dan selamat mendengarkan dan kemudian termotivasi dan kemudian berkarya. Itu yang paling penting.
Ya, saya serahkan lagi ke Kak Rosli. Oke, saya terima Kak. Thank you banget. Dan teman-teman tahu nggak sih di Female Planner itu kita selalu mempunyai sebuah power ya, sebuah semangat kalau ada yang sudah menyampaikan petuah-petuahnya, kita selalu punya power. Gimana caranya? Sebutannya adalah power whoosh dengan cara 1, 2, 3 whoosh. Karena tadi Kak Emi sudah menyampaikan sambutan, yuk kita berikan power whoosh kepada Kak Emi. 1, 2, 3 whoosh. whoosh. Thank you. Alright. Ya. Nah, ini kalau sendirian di kamar 1, 2, 3 whoosh itu ya. Ntar tetangga ngapain ini ya? Gitu. tapi nggak apa-apa, heboh aja Seru, dulu ya. Semoga nanti suatu saat kita bisa bertemu bertatap muka ya teman-teman. Pasti seru. Yes. Nah, teman-teman, tadi kalau tanpa disadari saya juga belum perkenalan dan saya belum memperkenalkan tim saya nih yang hadir. Kak Emi udah nih curang. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rosi, saya adalah COO dan juga sekaligus founder di Female Planner Indonesia. Hari ini akan membantu dalam memoderatori event yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada Kak Mario. Silahkan perkenalkan diri. Halo. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah join cukup lama bareng Female. Jadi saya Mario Devan, saya CMO dari Female. Tim bareng dari Kak Rosi sama Kak Emi ini dan juga mungkin satu-satunya laki-laki di founder ini ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari aku dan yuk kita senang-senang, kita belajar bareng-bareng, santai aja. Yang penting kita fokus untuk dapatkan ilmu baru. Thank you. Oke, kemudian di ujung sana ada project officer kami nih. Halo Kak Wita, perkenalkan diri yuk. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Wita. Saya project officer di Female Planner Indonesia dan hari ini akan nemenin Kak Rosi. Oke, thank you banget Kak Wita. Nah, teman-teman, udah nggak sabar ya, hari ini kita akan ngapain aja sih? Jadi, seperti yang sudah tertera jelas di setiap selebaran atau pamflet kami, untuk Female Planner Festival kita mempunyai tema, yaitu power, yang kedua adalah passion, yang ketiga adalah persistence. Nah, dan itu kita bawa setiap harinya untuk menjadi semangat kita nih. Untuk hari yang pertama, kita akan berbicara tentang power. Ya, apa sih artinya power? Artinya adalah sebuah kekuatan. Nah, jadi kita ingin banget mengajak teman-teman, terutama perempuan-perempuan hebat di Indonesia, untuk menjadi pribadi yang mempunyai kekuatan. Dengan cara, yaitu mengenali kelebihan-kelebihan dirinya, dan juga mengenali kelemahan-kelemahan dirinya, sehingga tidak terbelenggu. Hanya memikirkan, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, aku tidak mampu ini dan tidak mampu itu. Tapi bisa memaksimalkan potensi terbaik dalam dirinya untuk bangkit, berdiri, dan berwirausaha, sehingga menjadi pribadi yang kuat dalam menjalankan bisnisnya, termasuk berani dalam mengambil keputusan untuk bisnis yang sedang dijalaninya. Nah, hari ini di tema power, ya di sesi yang pertama, kita ada talk show yang inspiratif nih, yaitu ada tema tentang kuliner. Kita sudah mengundang, di sana ada Kak Maya Marsia. Halo Kak Maya. Halo Kak Rosi. Hai semua, Kak Emi, Kak Mario. Iya, Kak Maya ini, panggilannya Maya, aku sering banget dipanggil Geboy. Kenapa? Karena Kak Maya ini adalah owner dari Ayam Bakar Geboy. Ya, beliau ini mempunyai tema hari ini adalah tentang ibu rumah tangga menjalankan usaha kuliner. Apa bisa? Gitu, udah punya anak, ngurusin suami, kok ya bisa jalanin usaha kuliner, gimana caranya? Dan itu sukses banget. Nanti Kak Maya akan banyak cerita deh sebesar apa warungnya, apa yang dia sajikan, gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini ada Kak Diva Velda. Halo Kak Diva. Halo Kak Diva. Oke, panggilannya Diva ya. Nah, Kak Diva ini keren banget. Kenapa? Karena waktu usia 21 tahun, beliau ini mampu meraih omset sebesar 2 miliar melalui bisnisnya bernama Oh My Getuk. Nah, teman-teman di sini siapa yang pengen omset yang fantastis bisa belajar langsung sama Kak Diva nih ya. Saya. Nah, oke. Aku juga mau belajar. Ya. Saya tahu nih teman-teman pengen kenal mereka lebih jauh. Nanti di sela-sela kegiatan saya akan membacakan kisi-kisi biografi mereka. Sekaligus saya akan memandu
untuk berlangsurnya pertanyaan dan juga jawaban yang teman-teman mungkin ingin tanyakan ya melalui room chat. Silahkan boleh tanya banget. Kenapa ini penting? Karena akan ada hadiah yang menarik yang menanti ya. Nanti kita akan ada kuis. Ini hadiah apa nih Kak Eni hari ini? Wah, hadiahnya keren-keren banget Kak Rosi. Jadi kita ada sponsor nih dari Paku Payung Corps ya, ada 2 gamis dari Veldis, keren banget. Terus kemudian ada masker, ada pouch, dan ada saldo OVO ya senilai 50.000. Jadi jangan dilewatkan nih hadiah-hadiahnya. Ya. Kalau gamis aku juga mau, Kak. Tapi mohon maaf tidak berlaku untuk narasumber. Tapi gimana nih kalau laki-laki boleh nggak ikutan? Boleh banget, Boleh. Nanti bisa diberikan kepada orang kesayangan, barangkali dapat gamis senilai 2 juta rupiah. Wow. Yes. Nah, biar tidak panjang-panjang, saya ingin memulai dari Kak Maya. Kak Maya, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Kak Maya posisinya ada di mana nih? Saya ada di warung saya sendiri nih, di Ayam Bakar Geboy. Oke, nanti diceritain ya Kak, warungnya seperti apa. Mungkin sebagai persiapan, silakan panitia untuk mulai menyalakan screen sharing dari Kak Maya nih. Kak Maya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik kepada kita. Oke. Langsung aja ke bawah Kak, tentang Kak Maya. Aku sekalian nyari screen-nya. Ya. Oke, Kak Maya mungkin boleh 10-20 menit untuk menyampaikan apa sih tentang Ayam Bakar Geboy. Saya persilakan kepada Kak Maya ya. Oke, makasih banyak atas waktunya ya untuk Femalepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sholli wa yassirli amri wahludatan ya qabil qaumin. Sebelumnya makasih banyak ya untuk Femalepreneur yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Di sini saya perkenalkan, salam kenal semuanya. Saya dengan Maya Martia dari Ayam Bakar Geboy. Untuk tepatnya Ayam Bakar Geboy ada di Ciputat, di dekat Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi untuk kamu-kamu yang suka jajan, yang suka makan, itu harus banget datang ke sini. Cobain Ayam Bakar Geboy ya. Di kelas 3 SMA, kedua 2 SMP, 14 tahun, lalu yang bontot ini 11 tahun, kelas 5. Kebetulan ini 4 hari kemarin saya ada di rumah sakit, anak saya kena DBD, dan baru tadi malam saya memaksakan diri untuk pulang. Jadi kita berniat harus pulang tadi malam supaya bisa ikutan acara ini. Nggak mungkin kan saya ada di rumah sakit kayak gitu. Jadi anak saya alhamdulillah semangat dan kita bisa pulang dengan trombosit yang sudah naik, alhamdulillah gitu. Oke, mungkin untuk pertama saya ini pertama kali untuk Ayam Bakar Geboy ya, saya boleh cerita, mungkin screen-nya boleh ganti. Oke, next slide. Nah, next slide-nya boleh, silakan. Alright, wow, ini keren banget nih. Apa nih? Ini sebenarnya malu, tapi ya sudahlah, kata tim saya udahlah, itu kan Anda sekali gitu loh. Jadi kelihatan heboh ya. Memang jadi gini, untuk ABG Story untuk Ayam Bakar Geboy. Kenapa sih pakai nama Geboy? Memang sekitar tahun 2008 sampai 2012 saya ada di salah satu bank internasional sebagai customer service officer. Mungkin kalau teman-teman tahu, kalau untuk customer service itu kan kita harus pakai nama panggilan ya, dan saat itu saya memakai nama Gebi. Dan begitu terucap kata Gebi, teman-teman teriak semua Geboy kali gitu. Dan alhasil itu sampai CEO pun tahu kalau langsung udah bye boy gitu. Begitu resign 2008, saya memutuskan untuk buka warung ya. Karena saya tidak bisa melanjutkan kerja lagi waktu itu karena ayah saya sedang sakit keras. Saya buka warung dan bingung namanya apa. Ya tercetuslah nama warung Geboy gitu. Dan akhirnya dari 2012 itu saya sempat buka warung yang benar-benar kecil-kecilan. Jadi di depan rumah, di garasi seperti itu.
Itu pun ya sehari paling berapa gitu, karena saya sambil merawat papa saya yang waktu itu sakit. Nah, tapi nggak lama, 2014 itu kalau nggak salah 2 tahunan, karena papa saya membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk saya membantu beliau. Akhirnya saya putuskan untuk tutup warungnya. Jadi saya benar-benar dari A sampai Z itu urus papa dan urus anak-anak. Seperti itu. Sampai di 2016 papa saya meninggal, dan 2017 itu saya memutuskan untuk buka warung kembali. Jadi memang karena keponakan suka bilang, buka lagi dong bun, buka lagi dong bun. Akhirnya saya buka 2017 sampai sekarang, alhamdulillah warung yang tadinya benar-benar di depan kayak apa garasi, lalu pindah ke ini sebelah ya, ada hutan, di rumah saya ada kayak kebun. Dulu kita nyebutnya hutan belantara, dan alhamdulillah pelan-pelan saya dan suami membangun warung ini. Ya alhamdulillah untuk sampai hari ini, ya saya belum banyak sih sebenarnya, kalau dibilang sukses juga belum ya, tapi ya alhamdulillah bisa untuk per bulan itu kita bisa untuk omset mungkin di atas 20-30 jutaan. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau memang dibilang, biasanya saya ini banyak belajar dari kawan-kawan semua, dari banyak narasumber, tapi nggak tahu kenapa nih hari ini malah diajak Femalpreneur untuk jadi narasumber. Dan saya kenal Femalpreneur juga itu awalnya dari bulan, kalau nggak salah Oktober November ya, saya ikutan untuk acara Femalpreneur UMKM Championship waktu itu, ikutan belajar. Kita 2 minggu di Gembleng, dikeramasin lah tiap hari sama Kak Rozi, Kak Emi, dan Kak Mario gitu. Jadi hampir tiap hari kita belajar sampai malam, saya ngerjain tugas segala macam. Jadi pagi masak, selesai langsung belajar, malamnya ngerjain tugas, tiap hari harus dikumpulin. Alhamdulillah saat itu saya mendapatkan predikat 5 besar. Ya hadiahnya juga lumayan banget alhamdulillah. Dan 2 bulan kemudian saya dipilih menjadi community leader ya oleh kakak-kakak kece ini. Dan memang alhamdulillah banyak sekali manfaat yang bisa saya dapetin gitu. Selain saya harus makin semangat dalam usaha, dan suami juga support gitu. Jadi dan saya jangan sampai terbengkalai gitu untuk urusan keluarga. Itu yang terpenting sih gitu. Selanjutnya, boleh next slide-nya. Oke, mungkin saya juga mau kenalin ini ya, salah satu marketing langit yang saya jalankan selama saya menjalankan usaha ayam bakar Geboy ini. Jadi dari awal saya usaha itu 2017, saya menjalankan sedekah nasi Jumat. Jadi awalnya saya sendiri, hanya 5 porsi, 10 porsi seperti itu. Tapi kemudian saya berusaha untuk mengajak kawan-kawan, saudara untuk yuk ikutan yuk, kita berbagi sama-sama, berjamaah itu akan lebih nikmat gitu saya rasa. Dan semenjak saya ikut Sijuman, itu alhamdulillah banget ya, kemudahan, kebaikan, sehat terutama juga untuk saya, keluarga, dan bahkan donatur-donatur semua tuh banyak yang bilang bahwa ini dengan kita berbagi nasi itu, karena salah satu usaha ini kan kita tetap harus pokoknya teman-teman saya ajak banget gitu loh. Kenapa sih kalau usaha tuh kita harus juga mau sedekah gitu. Allah yang akan ngasih rezeki buat kita gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk usahanya akan berantakan kalau ada kita bagi-bagi. Nggak, itu akan justru ini salah satu marketing langit saya. Jadi selain mungkin kita tetap ya di sosmed juga harus aktif, jaringan juga link teman-teman, perbanyak komunitas, perbanyak teman-teman, apalagi untuk UMKM kita harus belajar, coba-coba cari tahu misalnya untuk kebutuhan legalitas, untuk halal, PIRT, mungkin seperti itu semua harus kita cari tahu. Dari dengan banyaknya komunitas kita akan banyak info-info, jadi jangan malas belajar, jangan malas untuk supaya kita bisa lebih maju lagi. Itu. Dan untuk di Sijum sendiri saya jadi koordinator wilayah Sijum di Tangerang Selatan, membawahi 12 dapur. Kebetulan kalau untuk Sijumnya sendiri di Indonesia ada 150 kota ya. Jadi ini kita sudah ada ribuan relawan.
Jadi untuk kawan-kawan, siapapun, dimanapun ada rezeki, cobalah, bismillah kita coba berbagi dengan sesama gitu. Ya, oke, next slide. Halo, untuk next slide-nya boleh. Oke, untuk di sini sendiri untuk apa? Ayam bakar Boy kita juga buka untuk kemitraan ya untuk kawan-kawan. Jadi bisa untuk di sini misalnya untuk saya juga mau dong buka ayam bakar Boy di daerahnya gitu. Kita membuka banget, boleh banget. Jadi kawan-kawan yang mau tanya-tanya lebih lanjut, misalnya seperti itu bisa juga buka untuk IG-nya di Ayam Bakar Boy, dan kita juga ada YouTube-nya di Ayam Bakar Boy juga. Ya, nanti untuk detailnya memang kalau untuk kemitraan kita memang kalau dibilang untuk franchise langsung itu karena banyak ya ininya step-stepnya nantinya butuh legalitas lebih jauh, tapi kita mungkin sistemnya kemitraan yang reseller seperti itu ini tetap kita buka gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang mau pengen punya usaha tapi bingung, di sini saya coba bantu, saya coba buka untuk kemitraan dari Ayam Bakar Boy gitu. Saat ini ada 2 atau 3, hampir 3. Untuk sekarang baru ada 3 untuk kemitraan Ayam Bakar Boy. Yang baru mau launching juga ke depannya insya Allah beberapa masih di Jabodetabek. Bahkan saya pernah ada teman saya di Kalimantan minta saya buka di sana, saya agak bingung juga. Tapi ya bismillah, kita nggak nutup kemungkinan, namanya usaha, Allah ridho, insya Allah akan berjalan. Oke, thank you, next. Oke, nah ini alhamdulillah salah satu berbagai penghargaan yang pernah saya raih. Satu, untuk ayam bakar sendiri kita udah ada sertifikat halalnya ya. Alhamdulillah untuk semua menu. Jadi saya itu ada menu ayam bakar, bebek, ikan. Sekarang juga mulai merambah coba jualan pempek, otak-otak, juga ada somai. Itu buat menu tambahan. Karena ini kan di ayam bakar Boy ini kita bentuknya mungkin semi cafe gitu ya. Jadi saya harus memperbanyak menu-menu. Jadi kita harus banyak inovasi. Nextnya mungkin kita coba untuk iga bakar. Lalu ada juga mungkin nasi goreng kebuli apa, kita akan coba. Jadi ada sertifikat halalnya. Itu dari Femalepreneur juga ada sertifikat untuk saya. Lalu ada sertifikat untuk CHSE dari Kementerian Pariwisata waktu itu, kerjasamanya sama saya lupa namanya ya. CHSE itu ada dari untuk cleanliness, healthness, S-nya itu safety, E-nya environment. Jadi untuk lingkungannya kita harus kesehatannya juga, untuk keselamatannya. Jadi semua ini kita harus terjaga di warung saya ini. Jadi memang benar-benar kita harus jaga, apalagi musim pandemi seperti sekarang ya. Itu semua harus kita jaga. Jangan sampai customer yang datang, karena kebetulan ini kan kita ada di Tangerang Selatan ini sudah untuk pembatasan ya. Jadi kita memang benar-benar harus memaksimalkan gitu. Untuk yang di warung juga harus bersih, rapi, bisa take away juga ya. Oke, next. Oke, untuk terakhir, jadi salam semangat dari saya itu ya itu tadi. Jadi tetap kita tuh perempuan-perempuan ini tetap harus bisa, apalagi sekarang musim pandemi, banyak keluarga yang mungkin ada yang di PHK atau ada yang mungkin gaji berkurang atau segala macam. Kita coba optimalkan diri kita sendiri sebagai perempuan. Bisa bikin apa, bisa punya kegiatan apa yang bermanfaat untuk suami, untuk keluarga, kita support. Kita jangan sampai suami kita lagi nggak ada uang, suami kita lagi nganggur, jangan sampai pernah terpikir hal-hal yang buruk. Justru kita kasih semangat, kita ajak. Karena dulu saya juga awalnya ngajak suami ikut buka warung ini. Waktu itu suami sakit, kecelakaan. Saya tanya masih mau kerja nggak? Karena itu agak lama dia nggak kerja. Saya tanya masih mau kerja nggak? Kalau masih mau, ayo kita jualan aja. Kalau nggak mau kerja lagi, kita jualan aja. Dan alhamdulillah suami saya mau. Jadi perempuan itu kita selalu pecut-pecutin suami kita. Jangan sampai dia lemah, kita ikut lemah. Nggak boleh.
Itu nggak boleh banget. Jadi begitu suami kita lemah mungkin dengan kondisi, karena laki-laki itu kan berpikirnya saya laki-laki harus kerja, harus cari uang. Tapi kita sebagai perempuan harus kasih semangat, nggak boleh kendor. Karena perempuan Indonesia jangan kasih kendor, ya. Oke, gitu aja. Mungkin kalau ada sesi pertanyaan boleh nanti bisa ngobrol langsung. Thank you semuanya. Wow, keren banget. Kita kasih power boost buat Kak Maya. 1, 2, 3, whoosh. Whoosh. Wow. Teman-teman tahu nggak sih kalau ayam bakar Gebo itu punya tagline-nya seru banget, yaitu Anda lapar, kami bakar. Ya, sesuai dengan moto hidup dari Kak Maya, yaitu sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Pengen banget jadi orang yang bisa menolong sesama anytime dan anywhere. Itulah kenapa tadi dari ceritanya Kak Maya bahwa menjadikan bisnisnya sebagai ruang untuk bersedekah kepada orang lain, menggunakan si Zoom Indonesia sebagai platformnya ya Kak, untuk bersedekah setiap hari Jumat. Nah, teman-teman mungkin bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang disampaikan oleh Mbak Maya, tapi jangan khawatir ya, itu tidak akhir dari obrolan dengan Kak Maya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang sudah saya siapkan beberapa pertanyaan untuk beliau yang akan menarik untuk dikupas. Oke. Siap. Thank you ya Mbak Maya. Saya mau geser dulu ke pembicara yang kedua, boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Thank you. Kak Wita, halo Kak Wita. Silakan bantu saya perkenalkan siapa sih pembicara kita yang kedua ini. Oke, pembicara kita yang kedua ini ada Kak Diva Felda. Dia CEO dan owner dari Oh My God. Ini omsetnya luar biasa nih, Diva Felda ini. Kak Diva ini, kayaknya dipanggil Diva, kesibukannya bisnis dan kuliah. Dia berada di Kota Malang, terus jenis usahanya dia tuh kontemporer kuliner untuk lintas generasi. Hobinya makan ayam bakar, ayam goreng, bisa digabungin sama Kak Maya tadi. Dan sekarang masih menempuh titel S1 luar biasa nih, masih kuliah tapi juga bisnisnya sudah berkembang sangat hebat. Karena itu mari kita panggil langsung Kak Diva. Mari Kak Diva. Halo Kak Diva. Halo, selamat siang Kak Diva. Mana nih Kak Diva? Apakah ke-mute? Coba kita cek. Oh, di Felda. Oh, sorry, kok bisa mute ya? Sebentar. Unmute. Mungkin bisa dibantu Kak Emi atau tiba-tiba. Oke, udah cek. Tadi mungkin keluar sebentar ya, jadi otomatis bisa hilang nih. Oke, kita jadiin co-host dulu ya. Boleh dibantu teman-teman panitia biar nanti nggak ke-mute lagi. Saya curiga dia pasti ke-mute tadi. Oke, Kak Diva. Boleh banget selama 10-20 menit ke depan untuk menyampaikan tentang apa sih ini Oh My God dan siapa sih sosok Diva Felda ini. Silahkan. Oke. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, senang banget. Terima kasih Femalepreneur untuk kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol nih sama beberapa orang-orang hebat, termasuk tadi saya dengerin Bu Maya. Ya ampun, saya terinspirasi sekali. Saya ingat ibu saya, karena ibu saya juga catering background-nya, dan sama persis sama Bu Maya, setiap Jumat tuh harus bungkusin nasi, kirim-kirim segala macam, karena saya juga pelakunya gitu. Dan itu luar biasa banget emang efeknya, Bu. Saya kagum sekali. Nah, oke, kembali lagi ke saya dulu ya. Saya minta waktunya 10-15 menit aja, sederhana, singkat. Salam kenal semuanya, saya Diva Felda Hanifa, panggilan saya Diva, bisa mampir ke akun Instagram saya, Diva Felda. Oke, panitia bisa next. Oke, kesibukannya sih tadi udah disebutin ya, saya juga sama kuliah, lagi S1, tumbuh S1 sama ngejalanin bisnis. Di tahun 2018 saya memulai Oh My Getuk, sama di tahun 2020 saya aktif sebagai CMO di Selenia Water. Oke, next. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya cerita ya, teman-teman kakak-kakak, saya tuh merasa di sini
belajar juga karena luar biasa banget nih senior yang ada di Femalepreneur, bahkan mungkin partisipannya juga banyak banget senior yang saya pasti bakal belajar. Nah di sini ada berita ketika ada informasi umur sekian udah dapat 2 miliar dan sesuai yang ada di berita itulah. Nah itu berita di tahun 2019. Jadi ini ceritanya klarifikasi. Nah di tahun 2019 alhamdulillah waktu itu viral masuk di Line Today. Terus juga memang sebelumnya di tahun 2018 kita udah sempat masuk di Net TV seperti yang aku tampilin di slide. Terus habis gitu di tahun 2020 awal itu aku masuk di Hitam Putih. Dan memang ceritanya panjang dan banyak kompleks. Tapi singkat cerita, sebenarnya Oh My Getuk itu apa sih? Oh My Getuk itu kita basicnya di Malang. Jadi kita ada di kota Malang, Jawa Timur. Kenapa sih kok mau bikin Oh My Getuk? Kenapa harus Oh My Getuk itu kan? Nah, Oh My Getuk itu ceritanya sederhana. Waktu itu aku baca cerita, saya baca cerita di berita, itu katanya petani singkong itu lagi sengsara banget. Kenapa kok bisa sengsara? Karena 1 kilonya singkong itu harganya cuman 500 rupiah. Nah, usut punya cerita, akhirnya kan survei itu kan. Emang anak-anak survei. Nah, kita main-main segala macam, ternyata memang kondisi petani singkong waktu itu lagi terpuruk sekali. Nah, kenapa sih kok ada perasaan pengen bantuin para petani dan pengen bermanfaat buat sekitar? Sebelumnya ada Oh My Getuk, waktu itu saya lagi kuliah semester 2. Sebelum saya kuliah, saya tuh memulai usaha dulu, saya jualan. Jadi background saya tuh bener-bener jualan yang emang suka sales ya. Saya sales gitu kan, apa-apa jualan gitu kan. Dikit-dikit jualan gitu lah. Nah, dari kelas 3 SD saya mulai jualin kalung, gelang buat teman-teman. Terus habis itu pokoknya buat nambahin uang jajan. Masuk ke SMP lebih liar lagi. Liarnya ngapain? Jualan keripik singkong yang saya plastikin satu-satu. Sampai cerita yang paling lucu itu ketika saya pernah jadi ketua OSIS di SMP. Nah, ketika saya jadi ketua OSIS, saya sampai harus turun jabatan karena waktu itu saya keliling kelas untuk jualin gitu kan. Nah, guru saya ngingetin gini, kamu kalau mau jadi ketua OSIS, prestisnya gimana? Kamu nggak apa-apa nak, digituin. Terus saya kayak, oh iya ya, mungkin kayak ada perasaan deh kan ketua OSIS masa keliling-keliling kelas buat jualan keripik singkong gitu kan. Nah waktu itu akhirnya saya ya udahlah oke, saya milih jualan aja gitu kan. Karena saya mikir kenapa sih kok anak pasti kan akan bermunculan ya. Biasanya ada banget yang tanya, kenapa sih kok waktu kecil pengen jualan? Kenapa harus ngotot banget jualan? Terus jawaban saya cuma satu mesti. Saya pengen paling enggak, kalau nggak bermanfaat buat orang lain yang banyak dulu, saya bermanfaat untuk diri saya dan orang tua saya. Jadi saya pengen bermanfaat untuk orang-orang yang paling terdekat bagi saya. Jadi makanya saya mulai jualan dulu karena memudahkan perekonomian orang tua saya. Karena jujur orang tua saya juga berjuang dengan hidup mereka yang ya kita juga harus kerja keras, ibaratnya gitu. Jadi memang saya sama sekali nggak ada background pengusaha, background bahkan orang tua saya bukan PNS. Jadi benar-benar pekerja yang lepas jualan. Mulan ibu saya, ayah saya itu wirausaha yang sistemnya ya pekerja lepas, itu aja. Jadi benar-benar kami berjuang dari nol banget gitu. Nah waktu itu berjalan nih sampai SMP ya, lanjut lagi ceritanya. Sampai SMP lanjutlah masuk SMA. Nah masuk SMA waktu itu saya sama kakak saya dikasih cerita bahwa di Malang ini lagi banyak loh pancake durian. Waktu itu kan lagi rame tuh pancake durian Medan yang lagi hits banget kan. Nah akhirnya saya mikir oke, lumayan nih kayaknya buat jualin gitu kan. Akhirnya otak salesnya muncul lagi gitu kan, jualan lagi. Oke, pancake durian, oke deh, aku mau jualan. Nah waktu itu kan lagi fasenya BB ya, BlackBerryan gitu kan. Terus sama baru masuk Instagram. Tapi sebelum Instagram atau 1 tahun sebelumnya yang masih hits BlackBerry itu kan, masih promosi via ping-pingan itu kan. Nah akhirnya saya sering tuh broadcast ngejualin iseng-iseng gitu kan, dikit ternyata lumayan. Nah lumayan. Akhirnya saya berlanjut lah sampai SMA, saya tekuni jualan pancake durian.
dan daging durian Medan. Waktu itu mungkin teman-teman kalau misalnya masih mau cari jejak digitalnya bisa tuh dicari aja Planet Durian atau Pancake Malang. Nah itu waktu itu inget banget ada cerita unik di SMA saya. Udah sewaktu ke tahun ketiga ya kalau nggak salah. Saya pokoknya di kelas 3 SMA. Masih kecil banget, masih umur 17, 18 lah waktu itu. Ikut seminar kayak gini kerjaannya setiap Sabtu Minggu gitu kan. Nah, waktu itu kelas 3 SMA, saya mengalami hal-hal yang memang kalau misalnya teman-teman sekarang bilang kayak, oh itu wajar karena emang nggak ada pengalaman, nggak ada background sebelumnya. Jadi waktu itu saya mengalami yang namanya uang yang saya setorkan ke supplier itu nggak kembali ke saya, alias saya ditipu sebesar kalau nggak salah kurang lebih 200 sampai 300-an juta. 300-an juta kurang sih teman-teman. Nah, jadi saya waktu itu mikir nggak bisa mikir, tapi kalau misalnya mau diomong saya bener-bener nggak bisa mikir waktu dapat kabar itu, karena memang saya waktu itu pegang regional di Jawa Timur, ada reseller, ada distributor dan lain-lain, jadi jumlah yang saya setorkan cukup besar. Cuman ya waktu itu usia 17 tahun kena informasi seperti itu, berita seperti itu, yang terjadi adalah shock. Apalagi saya ini anaknya tadi nggak mau ngerepotin orang tua, jadi sensasinya semakin bertambah. Jadi saya mikir sendiri, saya harus gimana caranya bisa keluar. Tapi waktu itu saya cuma mikir gini, oke, saya selesaikan UN dulu, ujian nasional dulu, sampai beres, baru saya keluar dari masalah ini, gimana caranya deh, gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi waktu itu adalah ketika saya mulai bangkit, baru coba bangkit, tetap lagi teman-teman, saya jualan lagi dengan alhamdulillah waktu itu ada orang yang bantu mau ngasih barangnya untuk saya jualin gitu. Nah selama kurang lebih 3 bulanan alhamdulillah semuanya sudah beres gitu kan. Nah cuman waktu itu saya sempat berhenti, jadi saya nggak mau memulai bisnis lagi. Saya merasa bahwa bisnis ini ternyata sisi gelapnya seperti ini ya, keras gitu kan. Saya cuma mikir seperti itu karena jujur keras sekali gitu kan, dimarahin orang segala macam, diomel-omelin. Tapi saya cuma satu hal waktu itu. Saya waktu itu cerita ke teman saya. Teman saya ini juga mulai usaha, merintis usaha yang juga udah lumayan besar namanya di Malang saat ini. Waktu itu dia cuma ngomong gini, oke, Div nggak apa-apa. Itu berarti kamu mulai dari scratch banget, mulai dari nol banget yang kita nggak ngerti apa-apa. Dan memang hal-hal yang kayak gitu nggak bisa dihindarin karena memang sudah terjadi juga. Nah, akhirnya saya waktu itu masih belum ada semangat buat usaha atau buat jualan lagi ya. Karena saya waktu itu mikirnya cuma saya dagang, jadi saya bukan usaha. Nah, sampai di waktu saya kepikiran gini, oke, kalau misalnya usaha ini saya kemarin gagal, ya udah nggak apa-apa, saya gagal, saya terima. Tapi yang terjadi adalah saya jadi nambah kapasitas diri. Jadi waktu itu saya cuma mikir kalau misalnya ada yang salah itu saya. Jadi kembali ke diri sendiri. Oke, yang salah di mana, yang salah apa, yang keliru di mana, yang keliru apa. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang saya mesti ulang-ulangin terus. Dan akhirnya alhamdulillah sampai di kuliah, bangku kuliah, saya mikir, oke, kalau kuliah ini saya nggak bisa biayain sendiri, saya mundur. Jadi saya waktu itu benar-benar nggak mau kuliah karena saya nggak bisa biayain diri sendiri. Jadi emang orang tua saya alhamdulillah juga mendukung. Jadi keputusan saya nggak dibawelin kayak kenapa kok nggak kuliah bla bla bla, nggak, karena orang tua saya tahu bahwa saya membiayai diri saya sendiri gitu kan. Nah akhirnya saya mulai lagi jualan kecil-kecilan lagi di Sambi, nabung untuk biaya kuliah. Terus alhamdulillah dapat beasiswa masuk di universitas yang saya sekarang tempuh pendidikannya. Terus akhirnya di tahun 2017 lahirlah ide buat Oh My Good Talk tadi. Jadi panjang ya, saya juga ceritanya gitu. Tapi semoga bermanfaat juga, ada cerita-cerita yang diambil. Jadi intinya kalau misalnya ngambil dari kisah saya itu, saya sekarang sampai udah bisa ketawa-ketiwi. Kenapa? Karena saya mikirnya saya nggak ada pengalaman, saya nggak ada background, saya nggak ada backup atau apapun itu saya nggak punya. Jadi bisnis itu menurut saya adalah soal ilmu, pengalaman, iman jadi satu gitu.
Karena waktu itu ibu saya cuma ngingetin gini, kalau kamu harus pegangan banget sama Allah, cuman gitu doang. Jadi apapun yang terjadi sama kamu ya itu memang keputusannya Allah dan memang harus diterima. Dan itu yang saya pikir oke, nggak apa-apa gitu kan. Nah terus di tahun 2017 muncul Oh My Getuk. Dengan kenapa sih kok Oh My Getuk itu bisa, mungkin teman-teman kalau misalnya cari Oh My Getuk namanya juga ya di internet juga cukup lumayan banyak dikaitkan dengan salah satu icon atau influencer besar di Indonesia, Mas Arif Muhammad. Jadi memang di tahun 2017 kami ikut lomba ceritanya. Jadi saya bertiga dengan teman-teman kuliah saya ikut lomba nih di salah satu universitas negeri di Malang. Waktu itu kita ikut lomba ya wirausaha biasa. Cuman memang jurinya itu ada salah satu idola saya, namanya Pak Hendy Stiono. Mungkin teman-teman tahu dari Kebaba Barafi ya. Nah beliau itu menawarkan ingin menjadi investor. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kita bisa berjalan karena tadi tuh Pak Hendy melihat kita berpotensi gitu kan. Akhirnya dijadikanlah salah satu bimbingannya beliau dengan dikenalkan oleh Mas Arif Muhammad dan teman-teman, dan sampai sekarang Oh My Getuk bisa tetap berjalan gitu kan, syukur alhamdulillah. Dan waktu itu juga sempat viral karena mereka tertarik dengan ini kok getuk tapi heboh banget gitu. Nah akhirnya saya waktu itu gini teman-teman mikirnya, oke, Oh My Getuk ini potensinya luar biasa banget ya. Dan saya cuman berpikiran gini, dan ibu saya, soalnya kenapa saya berpikiran seperti ini, ada tadi faktor ibu saya. Jadi ibu saya itu adalah penolong juga penahan saya, karena biasa ya anak muda itu menurut saya jiwa fluktuatifnya tuh sangat-sangat luar biasa. Jadi emosinya kan berdebar-debar sekali. Nah waktu itu sempat kepikiran kayak oke, yuk buka cabang di mana, karena kan waktu itu penghasilan juga lumayan besar, omset lumayan besar. Jadi saya mikir kalau nggak sekarang dikembangin kapan gitu kan. Tapi ibu saya waktu itu mikirin gini, kamu sudah sesuai dengan kapasitasmu belum gitu. Dan saya waktu itu cuma mikir, oke, berarti karena saya nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama adalah waktu di Durian itu, saya mikirnya gini, waktu itu mengolah sekitar berapa ratus reseller dan distributor. Dan saya waktu itu akuin itu pure kesalahan saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena waktu itu sangat-sangat, oke, ini biar semakin melebar, biar semakin luas, biar bisa nge-hack Kota Malang, Kediri, dan lain-lain. Tapi ternyata kesalahan saya adalah kapasitas saya kurang, ilmu saya kurang, relasi saya kurang. Jadi waktu diingatkan oleh ibu saya waktu itu, saya cuma mikir, oke, ditahan dulu, yuk kita tata lagi. Jadi makanya mungkin ini juga ya soal perkembangan bisnis yang mungkin akan ada pertanyaan kayak kenapa kok nggak ada cabang di sini Mbak, di situ. Alhamdulillah ya memang saya juga udah 1 tahun corona ini, pandemi ini, saya mikirnya gini, ternyata ada manfaatnya juga ibu saya menahan. Jadi ibu saya waktu itu mikirnya dan saya juga satu pikiran dengan beliau, kita mikirnya gini, bisnis itu adalah soal sustain. Jadi kita bisa bertahan, itu sudah hebat luar biasa. Makanya saya kagum sekali dengan teman-teman yang mau berjuang dan mau tetap mempertahankan usahanya dan mau banting tulang sekali untuk usahanya. Karena memang di pandemi ini luar biasa sekali. Dan alhamdulillah saya masih bisa bertahan dengan teman-teman Oh My Getuk semuanya. Nah, ini singkat cerita yang jadinya panjang ya teman-teman. Minta maaf ya sebelumnya. Next. Oke, nah apa sih Mbak, ini jualan apa sih Mbak Diva ini gitu kan. Tadi mungkin udah aku liatin produk yang topnya di Oh My Getuk. Kita punya produk top itu ada di Getuk Roll yang tadi ada di layar-layar awal. Cuman sekarang aku mau mengenalkan ini beberapa item yang kita jual di Oh My Getuk juga. Jadi kita ada jual kue basah, ada getuk lindri, getuk yang emang dari awalnya asalnya realnya gimana itu kan getuk lindri ya di paling kanan. Terus kita juga ada getuk panggang, terus kemudian kita ada kue kering. Next. Oke, mungkin ini ada sedikit quotes ya. Jadi memang kembali lagi
aku tuh suka mengingatkan diri bahwa oke, ketika salah, waktunya koreksi, waktunya evaluasi, bukan keluar ke orang lain, menyalahkan orang lain. Dan mungkin ini juga ada pesan sedikit untuk kebetulan untuk komunitas femalepreneur yang menurutku luar biasa sekali, para perempuan yang jujur karena mengalami sendiri ya, bahwa perempuan itu kita kadang merasa insecure bahwa oh kok banyak banget ya yang kerja itu cowok, punya usaha itu cowok yang lebih wah yang Halo, agak nge-lag ya? Iya, sinyalnya Mbak Diva nih. Iya, sinyalnya agak Diva. Ya, kita tunggu sebentar. Nggak apa-apa. biasa ya, online ya. Oke, semoga segera balik ya. Tapi keren banget ya, Kak Rosi, di usia muda gitu ya, umur 17 tahun. Saya umur 17 tahun masih main game PS. Kak Maria mana nih, nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan ya video saya ya. Oke. Iya, betul banget nih. Jadi nanti kita sembari nunggu Kak Diva masuk lagi ya, nanti boleh tolong dibantu ya Kak Emi untuk di-unmute, karena kalau misalnya masuk lagi. Dan yes, siang ini kita udah dapet 2 pemaparan yang menarik nih. Satu adalah dari perempuan yang sudah berkeluarga, yang selain ngurusin anaknya, ngurusin dirinya, ngurusin suaminya, termasuk ngurusin orang tuanya. Betul banget ya Kak Maya? Gitu. Tadi udah cerita juga bagaimana beliau memperjuangkan ayahnya untuk tetap hidup, tapi akhirnya harus meninggalkan Kak Maya untuk selama-lamanya ya. Dan dari sisi Kak Diva bercerita adalah bagaimana nih anak muda yang memang belum punya tanggungan, belum punya anak dan belum punya suami ya, tapi dia juga punya tanggung jawab terhadap dirinya, sehingga dia bilang bahwa saya akan kuliah dengan biaya sendiri. Ya, dia mencoba untuk menggali potensinya walaupun masih muda. Karena kenapa? Never too young to lead. Tidak ada kata yang lebih kemudaan, ketuaan, itu nggak ada. Itu hanya mindset kita. Jadi teman-teman yang mungkin usianya sekarang sudah dewasa ya, saya harus hati-hati nih bilangnya, dewasa gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, nggak ada kata terlambat. Kemudian bagi yang masih muda, yang masih SMA mungkin atau baru kuliah saat ini, juga jangan merasa nggak mampu gitu. Kenapa? Karena setiap manusia punya path-nya masing-masing ya, punya garisnya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Jadi jangan dibandingin karena garis start-nya aja udah beda gitu. Nah, mungkin bisa ditutup dulu screen-nya dan kita langsung ke tanya jawab ya, teman-teman. Hai, Kak Diva udah balik lagi, Kak Diva. Halo. Kita udah. Langsung ke tanya jawab aja ya, Kak Diva ya. Siap. Thank you Terima banget. kasih. Iya, kita kasih power boost yuk buat Kak Diva. 1, 2, 3, whoosh. Alright, ini seru banget sih karena saya sudah menjalankan beberapa pertanyaan dan tentunya saya juga tetap nengok-nengok nih ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan UMKM nih. Dan mostly pertanyaan yang disampaikan tuh sudah sangat mirip dengan apa yang sudah saya siapkan juga. Jadi semoga nanti mewakili ya. Saya akan coba bergantian secara adil nih untuk bertanyanya. Tapi mungkin satu pertanyaan yang sama nih. Buat Kak Maya dulu deh. Kak Maya, apa sih momen paling berat dalam menjalankan bisnis nih? Yang paling diingat, paling nangis, paling bikin mau nyerah, paling merasa nggak mampu? Nah, nanti Kak Diva juga sama ya pertanyaannya ya. Jadi mungkin dari Kak Maya dulu yuk, boleh dijawab agak-agak singkat aja nih. Karena teman-teman banyak banget pertanyaannya. Silakan Kak Maya. Oke. Sebenarnya kalau untuk bisnis, saya orangnya ini ya. Saya orangnya percaya Allah mau kasih apapun, saya harus ikhlas, saya harus ridho. Jadi mau rame, mau sepi, mau terpuruk sekalipun. Saya pernah di dalam pernah istilahnya pernah hidup di istilahnya besok mau makan beras, nyari beras, uang beras itu nggak ada, itu saya pernah. Jadi momen-momen seperti itu tuh ya udah kembalikan aja sama Allah. Maaf ya ini mungkin ya walaupun yang berbeda juga mungkin percaya kepada Tuhannya gitu ya, maksudnya apapun yang Allah kasih, jadi mau sepi, mau rame, mau nggak ada penjualan 0 pun, saya ketawa-tawa aja. Kadang karyawan saya yang malah pada, gimana nih teh,
ya udah santai aja, saatnya kita istirahat berarti nggak ada yang datang gitu. Iya, Jadi, tapi boleh diceritain nggak Mbak Maya kayak momen yang paling berat selama menjalankan bisnis dari awal tahun sampai sekarang nih? dari awal, maksudnya dari pertama kali gitu ya? Berdiri sampai sekarang yang paling diingat, yang paling berkesan untuk diceritakan ke teman-teman nih, biar teman-teman tahu bahwa dalam menjalankan bisnis ini adalah tentang roller coaster ya. Kadang tuh kalau tadi bicara Mbak Diva itu kan omsetnya langsung 2M gitu, orang langsung melihatnya kan 2M-nya gitu, tapi mungkin bisa diceritain nih kisah sedihnya. Kalau saya pernah, jadi dulu itu mungkin waktu awal-awal ya, saya pernah, jadi gini, teman-teman saya dulu, teman SMP itu sering banget ngajak ketemuan, main. Sementara saya harus berpikir keras untuk besok jajan anak-anak, untuk beli beras gitu kan. Sementara mereka sering ngajak saya main. Saya bilang, main yuk. Waktu itu ke PIM ya, kita anak selatan ceritanya dulu. Ke PIM gini. Saya bilang, saya harus jualan. Saya bilang gitu. Saya harus jualan supaya besok anak-anak saya bisa jajan. Kalau saya nggak jualan, besok anak saya mau jajan pakai apa? Akhirnya teman saya bilang, lo bawa dagangan lo, kita beli semua. Jadi sore itu saya bakarin semua ayam. Waktu itu saya jualan pempek juga, saya bakarin ayam. Saya bawa 20, kalau nggak salah 20 sampai 50-an potong. Akhirnya saya bawa dan saya nggak akan pulang sebelum itu habis. Jadi malam itu saya bawa pulang duit 800.000. Jadi saya nggak dagang di rumah, tapi saya dagang di PIM. Dengan kondisi teman-teman saya bahwa jadi ada benar-benar masa-masa dan yang berat juga papa saya sakit, saya harus meninggalkan dagangan saya pikir ya sudahlah, saya coba berbakti dulu untuk orang tua ya, benar-benar dari A sampai Z yang saya ladeni. Jadi untuk rezeki insya Allah, dan tapi memang teman-teman tuh banyak juga yang online ya saat itu, jadi saya tidak di warung tapi saya tetap jualan, saya tetap kirim-kirim kayak gitu. Itu masa-masa berat saya pernah ada di situasi seperti itu. Oke, jadi sebagai seorang ibu ya dari anak-anak, kemudian sebagai seorang istri dari suami, kemudian juga sebagai anak dari orang tua, challenge-nya tuh lebih bagaimana mikirin dapur untuk keluarga ya Kak ya. Kemudian juga berani untuk menunda kesenangan ya, artinya ya, yang mungkin harusnya bisa lebih banyak hangout nih sama teman-teman, ikut arisan ini itu, tapi karena pengen komitmen di bisnis akhirnya harus merelakan gitu sementara. Akhirnya gitu dapat ya. semuanya Kak, dapat hangoutnya juga, dapat rumpi-rumpinya juga, jualannya laku. Oke, ini Kak Maya nih orangnya easy going gitu loh teman-teman. Jadi kayaknya dalam situasi apapun tuh dia bisa ngelihat celah gitu ya. Jadi pas waktu dalam kondisi berat pun bahkan mau ngumpul sama teman bisa jadi uang gitu. Jadi teman-teman bisa tiru nih bagaimana cara menyikapi sebuah masalah. Beliau ini ngerasa ya itu sebenarnya nggak masalah, selalu ada peluang di sana gitu. Betul. Oke, kita coba ke Kak Diva ya. Kak, jadi gini, tadi sudah bercerita tentang bagaimana Kak Diva itu mengalami kerugian ya, hampir 200-300 juta dibawa kabur oleh supplier gitu. Kemudian ada nggak sih cerita lain selain itu gitu yang mungkin lebih menyakitkan juga yang perlu teman-teman tahu gitu ya. Ini BD bisa unmute sendiri atau enggak ya? Oh bisa. Oh bisa, sip, silakan Kak Diva. Oke. Jadi kalau misalnya mau ditanya kisah-kisah kayak gitu tuh saya rasa hampir semua pengusaha tuh pasti punya. Dan memang sampai sekarang pun Omega Getuk berdiri dan bisnis lain berdiri itu ya saya juga punya pengalaman yang menurut saya hilang lagi. Iya. Aduh. Ya, hilang sinyalnya ya. Iya, sinyalnya. Mungkin nanti kita back lagi ke Mbak Diva ya, belum terjawab. Tapi sembari kita memaksimalkan waktu yang ada, saya kembali lagi ke Mbak Maya lagi ya. Boleh ya? Oke. Kita pastikan Mbak Diva balik dulu. Ada nih kelihatannya Kak Diva. Oh, tapi keluar lagi. Oke. Mbak Maya lagi nih. Mbak Maya, ini pertanyaan yang hampir selalu dimiliki oleh teman-teman pengusaha pemula di bidang kuliner ya. Jadi pertanyaannya adalah, mungkin boleh tolong dibantu mute dulu Mbak Divanya. Sip. Jadi gini Mbak Maya, dalam berumah tangga itu kan sibuk ya, ngurusin cucian, ngurusin masak, nyapu, ada hal-hal domestik yang biasanya umumnya di Indonesia itu dilakukan oleh perempuan, bener nggak? Nah, gimana sih caranya Mbak Maya itu ngebagi waktu ya?
ngebagi, tetap bisa menjaga dirinya, merawat diri, termasuk merawat keluarga gitu, termasuk merawat bisnisnya nih, karena punya tanggung jawab baru kan, tidak hanya sekedar merawat rumah dan keluarga, tapi merawat bisnisnya. Bagaimana Mbak membagi waktu antara Mbak melakukan itu semua sehingga pemasarannya tetap bagus gitu, Mbak Maya? Mungkin boleh diceritakan apa sih yang Mbak lakukan? Jadi kalau perempuan itu kan memang harus, saya nyebutnya multi talentan, bukan multi talentan. Oke, baik. Kadang bangun tidur, cucian dulu sambil nyuci jalan kita ke dapur, siapin sarapan segala macam, lalu mungkin untuk jualan. Dulu awal-awal memang wah benar-benar semua saya yang kerjain. Jadi saya yang ke pasar, saya yang nyuci ayam, saya yang masak, semua dari A sampai Z saya yang kerjain. Alhamdulillah sampai hari ini sudah baru punya 5 pegawai yang mulai saya satu-satu tuh sudah mulai saya bagi-bagi tugasnya. Jadi dari yang jadi saya nggak perlu mengerjakan lagi dari A sampai Z. Nah, tapi kalau memang awal-awal saya juga kalau untuk kerja rumah tidak semua saya kerjakan. Jadi kalau memang saya nggak mampu ya udah saya cuekin aja. Jadi nggak semuanya pagi nyapu, ngepel apa semua itu saya nggak juga bisa. Ini kepala bisa ngebul. Jadi kadang ada juga kan anak-anak udah mulai besar, sudah mulai saya kasih tanggung jawab yang masak nasi, yang mungkin yang satu jagain adiknya, yang satu udah mulai bisa bantu nyapu gitu. Jadi memang anak-anak itu pun dari kecil harus kita coba ini ya, untuk kekuatannya mereka juga suatu hari kan mereka akan menjadi, kalau yang laki-laki pun suatu hari kalian akan jadi suami yang harus juga bantu istri. Jangan mau semuanya diladenin, jangan seperti itu. Yang perempuan juga kita coba, pokoknya dari kecil ya maksudnya dari tugas yang muda-muda itu semua tetap. Jadi jangan anak tuh terlalu dimanjakan. Jadi kalau saya ngerasa nggak mampu ya udah saya nggak mau kerjain. Saya gitu aja. Kalau saya sih orang kayak gitu, pelan-pelan ya pasti memang mungkin jadi perempuan yang ini tetap, tapi kalau untuk sama suami, apapun maunya suami harus kita ladenin. Oh, I see. Kenapa? Karena butuh dukungan dari suami juga ya dalam menjalankan bisnis. Jadi, oke, di sini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa Mbak Maya ini selain orangnya easy going, santai dalam menyikapi sesuatu, tapi selain itu juga Mbak Maya ini pinter nih bagaimana mengelola energinya ya, tidak semua hal bisa dilaksanakan saat itu juga. Kalau memang nggak bisa ya udah gitu loh ya, dan minta support dari orang-orang sekitar gitu ya, dirayu mereka, anaknya dikasih tanggung jawab tapi nanti dikasih uang pulsa misalnya, begitu. Benar nggak sih Mbak Maya? Pokoknya kalau nggak mau bantuin sita HP gitu aja udah. Oke, baik. Nggak tahu ya itu ajaran baik atau tidak, tapi yang jelas ini cukup work ya, cukup berguna untuk bisnisnya Mbak Maya. So, thank you Mbak Maya. Kita tahan dulu di Mbak Maya dan saya mau geser ke Mbak Diva. Mbak Diva udah balik lagi. Hai Mbak Diva. Halo, udah nyambung lagi ya? Alhamdulillah. Mbak Diva, kita ada 2 pertanyaan yang mau Mbak Diva langsung jawab ya. Yang pertama tadi adalah titik terendah dalam bisnisnya apa? Kemudian yang kedua, bagaimana sih Mbak Diva? Ini kan mahasiswa sekarang. Masih muda. Aku juga nggak tahu usianya berapa, tapi bisa aku kisar-kisaran lah segitu ya. Jadi aku yakin juga tanggung jawabnya besar ya, karena harus menghidupi diri sendiri, ngurusin karyawan, ngurusin produksi gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan yang menarik dari UMKM adalah dulu awalnya gimana sih, siapa yang ngelola gitu ya, ngelola awal, kemudian bagaimana sekarang prosesnya Mbak ngebagi energi setiap harinya. Itu sih. Oke, siap. Singkat. Thank you. Oke. Terima kasih. Ini mungkin aku balik pertanyaan awal lagi ya, yang nomor 1 tadi kan kira-kira ada pengalaman apa sih yang paling gak enak gitu kan. Nah sebenarnya gini, kalau misalnya soal pengalaman yang gak enak atau yang paling menyedihkan itu mungkin hampir semua pengusaha pasti ngalamin ya. Gak usah kita berusaha sebenarnya berdagang atau bikin bisnis dan segala macamnya, kita cukup berprofesi aja itu juga pasti bakal banyak banget cerita. Jadi menurut saya yang paling saya bisa anggapin itu justru momen-momen yang gak enak itu justru banyak banget yang bisa saya ambil. Jadi yang ngingetin saya kayak misalnya harus sholat tiap malam dan segala macam, ngadu lagi, ceritalah ke Allah lagi kayak gitu-gitu. Jadi kembali lagi, apalagi jujur yang paling susah adalah di usia paling muda itu, yang masih muda ini kita kadang mengelola emosi, mengelola buat gak mendebar-debarnya tadi. Karena memang impulsifnya tuh tinggi banget masih muda, jujur. Karena ngambil keputusan apa-apa, udahlah ini aja. Nah,
Kayak gitu-gitu yang mungkin makanya seringkali kenapa dapat momen-momen yang gak enak untuk mengingatkan. Menurutku gitu sih. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua, gimana sih untuk ngelola energi atau ngelola dari awal segala macamnya sama bisnis sekarang. Kalau pengelolaan untuk bisnis sih sebenarnya untuk energi karena mungkin menurutku masih muda ya, jadi masih semangat. Jadi misalnya gini, kerja mau berapa belas jam juga ya udah tetap senyum kayak ya udah oke, semangat gitu. Karena emang kalau misalnya aku tuh mikirnya gini, kalau soal passion kita pasti setiap orang punya passionnya masing-masing, tapi passion itu adalah pilihan juga. Jadi ketika kita udah lagi kerjain sesuatu, kita ada sesuatu, ya kita fokus bahwa ya itu kerjaanku yang aku harus selesaikan, itu kerjaanku yang aku harus bereskan. Jadi tanggung jawab itu juga passion adalah tanggung jawab juga kalau menurutku. Jadi balik lagi, jadi misalnya kayak misalnya lagi bete ya pasti pengen misalnya sekali-sekali lah lihat film atau ngapain. Jadi tetap kalau buat aku adalah energi itu positif. Jadi positive vibes, positive thinking, semuanya tentang positif, yang nggak perlu yang happy banget tapi paling nggak positif. Jadi menjaga aura tetap positif. Jadi tetap menjaga diri sendiri bahwa kalau misalnya kita membawa aura yang positif, otomatis semua tim insya Allah juga bisa jadi positif. Gitu sih. Alright, thank you banget nih, dewasa banget ya cara berpikirnya ya. Aduh, ini adik Diva. Ya ini patut ditiru teman-teman ya, bahwa kedewasaan itu tidak berdasarkan usia ya, tapi perjalanan hidup seorang Diva sebagai pemilik dan juga foundernya si Oh My Getuk ini menjadi membentuk seorang Diva yang sekarang gitu loh. Itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kayak gini, tapi ada proses yang panjang, gagal berulang kali. Kak Diva tinggal di mana, Kak Diva? Aku tinggal di Malang, Mbak Maya. Di Malang, Masya Allah. Aku kayaknya harus ketemu nih. Iya, harus ketemu ya. Lain kali kalau ke sana saya main-main deh. Oke, sepertinya nih Mbak Wita ada pertanyaan nih buat kalian berdua nih. Silakan Mbak Wita. Oke, ini buat Kak Maya sama Kak Diva ya. Mau tanya nih, yang paling krusial nih biasanya. Apa sih modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis selama ini? Mungkin dari Kak Diva dulu aja ya gantian ya. Modal yang dibutuhkan apa? Karena gini, saya kasih sedikit background ya, bahwa teman-teman UMKM kadang berpikir modal itu uang. Kalau aku nggak punya uang, aku nggak bisa bisnis gitu loh. Nah, menurut Diva nih, sosok Diva, bisnis tuh yang dibutuhin apa sih, Div? Gitu, silakan. Oke. Ya ini pertanyaan yang paling sering banget saya untuk kita bahas, kayak misalnya dikit-dikit, apa sih Mbak? Pasti bapaknya ini ya, punya usaha ya, pasti orang tuanya ini ya, pasti ini. Jadi dicurigain dulu, oh Mbak ini pasti usahanya sukses tuh, pasti punya kakak ini, punya Mbak ini, punya Mas ini, dan segala macam. Pokoknya banyak banget, orang-orang mikirnya pasti uangnya banyak. Padahal kalau mau disuruh ke rumah, ya ayo ke rumah gitu. Kita kayak lihat, nih saya kenalin sama orang tua saya bahwa kita sama sekali bukan dari keluarga yang punya gitu. Jadi balik lagi, sebenarnya modal itu buat saya pribadi ketika saya sampai sekarang, saya tadi lupa ya, tadi usia saya tuh masih 23 tahun mungkin. Untuk teman-teman biar ternyata masih 23 atau udah 23 tahun. Jadi menurut saya udah masuk fase yang udah dewasa lah, udah cukup besar juga gitu kan, nggak kecil lagi. Nah, gini, kalau misalnya soal modal itu menurut saya pribadi itu adalah soal mindset. Jadi modal itu mindset menurut saya. Mindset apa? Mindset ketika kita mulai usaha, kita mau cari apa dulu? Kalau kita cari rezeki itu udah ada porsinya buat kita. Nah, usaha itu kan sebenarnya caranya. Kita berdagang itu caranya, kita kerja itu caranya. Jadi bukan soal modal yang kita keluarkan, misalnya modal besar, dapatnya besar. Modal kecil, nanti dapatnya kecil. Oh, nggak gitu, nggak bisa. Menurut saya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang kita dapat atau apa yang kita keluarkan juga ada perhitungannya. Jadi terukur. Nah, terukur maksudnya gimana itu? Terus mindset awalnya gimana? Nah, kalau mau usaha, kita jangan menggantungkan sama uangnya. Tapi kita menggantungkan dengan apa yang kita punya. Power apa sih yang kita punya? Misalnya, aku nggak punya barang, nggak bisa produksi, nggak bisa bikin kue atau makanan yang lainnya. Oke, nggak masalah. Berarti bisa jualin barang orang kan di sekitar kita lebih peka jadinya. Terus kalau misalnya aku nggak bisa jualan, nggak pede buat nawarin dan segala macam, ya sederhana, di media sosial kita nggak perlu ketemu tatap muka langsung. Jadi selalu ada cara, selalu ada solusi. Semuanya insya Allah selalu ada solusi. Jadi menurut saya
mindsetnya dulu dibenerin bahwa modal bukanlah segalanya, terutama modal uang ya. Malah kebanyakan rekan-rekan dan termasuk saya modalnya modal dengkul. Jadi ya udah pokoknya mulai dulu yuk, kita pikirin dulu modal pikiran. Kita mau ngapain ya, kita olah lagi gitu sih menurutku. Wow, keren banget. Oke, ini kenapa jawabannya demikian? Karena ini relevan dengan apa yang tadi diceritakan oleh Diva, bahwa Diva ini ikutan kompetisi ya supaya dapat dana investasi. Jadi itu benar banget bahwa ternyata modal uang itu tidak harus dari dirinya sendiri atau dari keluarga yang berada ya, tapi bisa dapat dari orang lain yang penting punya keberanian untuk aktif ikut program-program gitu ya. Oke. Silakan nih Mbak Maya nih, modal terbesar apa sih Mbak? Apakah suami yang mendukung atau apa nih? Kita penasaran. Pada dasarnya setuju banget sama Kak Diva tadi ya. Jadi nggak selalu melulu uang. Kalau saya ditanya modalnya apa, modal PD. Modal, pokoknya ya benar, mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Jadi dulu waktu yang, jadi kebangkitan saya itu kan waktu setelah papa saya meninggal ya, jadi memang benar-benar saya ulang dari nol lagi, bahwa dari papa saya meninggal saya nol lagi. Saya ajak suami saya yang waktu itu saya bilang ya udah resign aja kalau memang nggak mau kerja lagi, tapi kan kita mau jualan di mana, ngapain, begini saya bilang ini papa tuh punya lahan kebun gitu kan, yang aku bilang tadi di samping rumah, kita pakai lah. Aduh itu kan kayak hutan belantara segala macam bla bla bla. Saya bilang mulai aja dulu, saya bilang gitu. Masalah mau nungguin modal sekian tuh nggak akan maju-maju, nggak akan mulai-mulai gitu. Akhirnya saya buka udah dengan seadanya, tempat seadanya, modal seadanya. Saya punya bekas yang lalu-lalu kan masih ada panggangan segala macam, itu masih ada, itu kita pakai aja udah. Pokoknya penting mulai dulu. Dan alhamdulillah rezeki itu mengalir setelah kita bilang apa namanya, orang-orang tahu, mulai tahu, oh emang ini jualan lagi sekarang. Oh iya mau dong pesen, paling nggak buat yang namanya mungkin orang ulang tahun lah, untuk ini untuk itu segala macam itu. Jadi dari mulut ke mulut sampai alhamdulillah ada seseorang yang percaya. Jadi kita bisa meyakinkan orang lain untuk percaya sama kita. Gimana sih kita bisa dapetin modal tanpa kita tuh harus nyari atau gimana. Tiba-tiba ada aja yang, Mai dibagusin dong nih, nggak ada duit gue gitu kan. Berapa sih lu perlunya? Enak banget gak sih gue diginiin? Berapa sih lu perlunya? 50, 100, 500. Hah? Gitu kan. Sempat ada yang seperti itu, tapi saya mungkin waktu itu masih, aduh ngeri-ngeri banget nih kalau mungkin dipinjemin duit sebesar itu, kita nggak berani. Tapi dia bilang, ya udah kita kerjasama, begini gitu. Itu, tapi akhirnya memang gagal ya. Tapi kita bisa loh meyakinkan orang lain supaya mau berinvest sama kita. Mungkin ada nanti ya sharing profit atau apa. Jadi kita nggak perlu khawatir benar-benar kita yang harus keluar gini-gini, nggak gitu loh. Mungkin ada orang yang percaya mau investasi atau apa. Jadi kalau misalnya ditanya modal awal itu memang pede aja dulu gitu. Itu sih kalau saya ya. Kalau saya seperti itu. Oke, jadi bukan lagi tentang uang ya. Jadi memang Mbak Mai ini pede banget dan easy going lagi-lagi. Oke, jadi mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir sebelum closing statement ya, Mbak Diva dan Mbak Maya. Sesuai dengan topik hari ini adalah tentang power. Bagaimana perempuan itu punya kekuatan gitu ya. Bagaimana perempuan itu bisa pede terhadap apa yang dimilikinya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apa sih kekuatan dari Mbak Maya dan Mbak Diva? Dan apa kelemahan dari Mbak Maya dan Mbak Diva? Tapi dalam menjalankan bisnis, kekuatan inilah yang ditingkatkan. Kemudian kelemahannya bukannya diabaikan, tapi dirangkul sehingga bisa dilengkapi oleh timnya. Gitu. Ini yang kepengen aku tanyakan, kenapa ini penting, karena kadang banyak banget perempuan tuh merasa nggak mampu gitu loh, merasa kayak aku nggak bisa, aku nggak mampu ini, nggak mampu itu. Nah, aku pengen teman-teman diyakinkan bahwa siapapun bisa berwirausaha asal percaya diri gitu. Gimana nih Mbak Diva dulu boleh? Kelemahannya apa, kekuatannya apa? Oke. Pertanyaannya ini ya, detail banget ya, kayak tanya kelemahannya, kelebihannya apa nih? Kayak lagi interview di. Iya. Jadi jujur aja kalau misalnya ditanya kelemahannya pasti banyak banget sih Mbak, jujur. Karena gimana ya, tadi kalau misalnya mau dibilang soal usia itu bener-bener ya biasa ada ketemu sama orang, wih masih muda nih pasti ini ya, ini ya, pasti inilah, bentar lagi gagal lah, bentar lagi inilah itulah, cuman beruntung doang lah, bla 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 gitu. Terus kalau dari sendiri itu mesti aku mikirnya gini, kelemahanku tuh banyak jujur. Kayak misalnya aku tuh lebih ke arah, kan kalau misalnya orang suka jualan banget itu jadinya kita
kebetulan aku bukan orang yang detail sekali. Tapi karena aku ngerti aku bukan orang yang detail, jadinya aku merangkul orang-orang yang detail. Makanya menurutku adalah gini, ketika kita tahu kekurangannya kita, itu adalah kekuatan terbesar kita. Kenapa? Kita tahu minusnya kita di mana, jeleknya kita di mana. Oke, kita bisa nggak deket atau ngerekrut orang-orang yang terbaik di yang kita kurang tadi. Dan itu menurutku sangat-sangat membantu. Kenapa? Kita jadinya powerful banget dari situ. Karena kita jadi ngerti, kekurangannya ini ditambal sama orang-orang ini. Jadi kekurangan itu bisa jadi indah, bisa jadi bagus ketika kita tahu. Dan menurutku, semakin kita tahu kekurangannya kita, insya Allah diri kita semakin kuat. Gitu sih. Dan kalau misalnya mau sedikit kata soal perempuan yang biasanya berpikiran bahwa nggak mampu, ini punya kelemahan, ini dan segala macam. Sebenarnya gini sih, sama semua, mau perempuan, mau laki-laki, menurutku juga punya hal-hal yang di-insecure masing-masing. Dan itu bukan halangan, sekali lagi. Tapi itu adalah hal-hal yang perlu kita evaluasi. Oh, diri kita tuh ternyata kapasitasnya masih segini. Ya udah, yuk kita belajarin lagi, kita naikin lagi. Selama kita punya pikiran ke situ, insya Allah kita pasti bakal bisa lebih baik lagi dan bisa mencapai hal itu. Gitu. Oh wow, bijak sekali lagi-lagi ya, adik 23 tahun ini. Kalah banget sama yang muda gitu, kayaknya pikirannya gimana gitu. Iya, aku jadi terpesona. Terpesona. Oke, thank you anyway. Terima kasih. Kayaknya udah terjawab sih Mbak Maya. Mungkin gini aja deh, aku ganti sedikit pertanyaannya. Maya, gimana caranya pede Mbak? Gimana caranya? Kasih tahu kita kisi-kisinya. Sebenarnya kalau soal pede sih saya dari kecil kali ya udah kepedean. Maksudnya apa ya? Saya tuh orangnya dari kecil tuh pengen menonjol gitu. Pokoknya selalu pengen ya udah pokoknya gue asal viral aja kan. Kalau dulu zaman SD udah ada sosmed, ini saya udah viral dari dulu. Jadi intinya sih gini, gimana biar pede? Ikut banyak pelatihan deh, insya Allah. Jadi gini, apa sih kita yang nggak bisa dibagi di apa? Karena dulu juga awal saya jadi UMKM itu di 2017 saya nggak ngerti banyak hal. Pokoknya saya tahunya jualan, bikin makanan dagang. Ternyata mau jadi pengusaha nggak semuanya harus lo yang kerjain sendiri loh. Lo harus punya tim, lo harus punya ini, punya itu. Gue gajinya berapa? Jadi saya tuh alhamdulillahnya saya berkomitmen sama suami itu benar-benar kita benernya kalau untuk istri itu memang perlu support banget dari suami. Jadi benar-benar ridhonya suami. Jadi suami itu selalu bilang jangan takut punya karyawan karena dengan ada karyawan mungkin rezeki kita itu Allah akan kasih lewat kita dan kita bisa membiayai mereka. Karyawan 1, 2, 3 pokoknya jangan takut. Jadi jangan ngerasa gue bisa lo kerjain semua sendiri. Enggak tidak seperti itu. Jadi ya udah supaya pede ya itu tadi. Jadi kita tuh harus banyak pelatihan, kita harus banyak kenal banyak orang. Kalau misalnya kita nggak mampu nggak mampu di desain, emang desain kita jelek, kita cari orang, kita bayar orang pelan ya, atau nggak kalau kita nggak mampu kita ngobrol gimana ya supaya bisa maju, bantuin gue gini. Masih ada loh yang beberapa yang ya mungkin ya teman atau apa yang nggak harus yang mahal, tapi pelan-pelan kita bisa tidak semua job desk tuh kita bisa kerjain sendiri. Tapi kita mau dan PD-nya itu benar memang harus kita juga punya ilmu gitu. Jangan PD juga sembarangan PD. Jadi tetap pelatihan. Terus banyak juga kalau untuk kuliner ya, pokoknya legalitas. Coba cari tahu lewat dinas tempat, dinas koperasi UMKM itu biasanya banyak bantuan kayak gitu. Jadi nggak usah takut lah, bismillah aja gitu. Yakin. Wow, keren banget. Jadi dari Mbak Maya ini artinya adalah memang Mbak Maya ini punya bakat pede sejak lahir ya. Kayaknya sejak lahir tuh udah ketawa ketiwi gitu kali ya. Orang mungkin bayi-bayi nangis, tapi Mbak Maya ini kayaknya sejak lahir udah senyum-senyum. Jadi kalau kemana-mana nggak ada lu, nggak rame gitu kata orang. Tapi Mbak Maya ini setelah punya bakat, Mbak Maya tidak hanya berhenti di situ, tapi diasah terus dengan cara ikut banyak pelatihan. Bener ya? Jadi itu tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Diva di awal tadi bahwa ya kayak apa ya sebutannya ya, kutu loncat gitu loh, kutu event. Jadi ikut event A, ikut event B untuk ketemu orang-orang yang tepat sehingga bisa dijadiin tim. Bahkan tadi Mbak Diva juga sampai ketemu investor yang
turut serta menjalankan bisnisnya yang sampai sukses saat ini tuh ya karena mau bernetworking gitu ya. Mbak Maya juga demikian gitu, walaupun udah canggih nih bisnisnya udah punya banyak sertifikasi ya, udah makin pede ngejalin bisnisnya, tapi Mbak Maya nggak berhenti gitu, tetap ikut event, tetap berjejaring supaya semakin tumbuh bisnisnya, karena benar bisnis itu adalah tentang berkelanjutannya ya Mbak Diva ya, tidak hanya sukses hari ini dapat 2M terus berhenti, tapi gimana mempertahankannya sampai bertahun-tahun ke depan gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih sebelum kita tutup karena kebetulan sesinya udah selesai, so mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab ya, karena ini memang sesinya lebih cerita bukan teori. Jadi gini, boleh dong dikasih closing statement, barangkali ada hal-hal yang tadi belum sempat tersampaikan kepada teman-teman semua yang pengen menjadikan pembelajaran bahwa perempuan itu harus kuat. Nah, mungkin dari Mbak Diva dulu, boleh? Oke. Jadi untuk closing statement dari aku sebenarnya sederhana aja ya, karena memang mungkin masih aku juga belajar dari banyak banget nih, dari Mbak Maya, dari Mbak Rosi. Terima kasih banyak untuk eventnya. Sekali lagi Female-Planner keren-keren banget, dan harapannya aku bisa lebih melihat banyak-banyak banget perempuan yang mau berkarya dan mau keluar di luar sana dengan menyuarakan pemikirannya yang sangat-sangat hebat. Karena menurutku perempuan itu kita kan multitasking ya. Jujur nih, ini yang paling plus banget dari perempuan adalah kita tuh multitasking, bisa ngapain aja deh ibaratnya gitu. Jadi ketika kita dikasih kelebihan multitasking tadi, ya kita manfaatkan ini sebaik mungkin. Jadi perempuan itu hebat, jadi perempuan itu juga bisa kuat, jadi perempuan itu juga bisa menembus apapun. Gitu. Itu aja sih closing statement-nya. Sukses bagi semuanya. Oke, thank you Diva. Selanjutnya nih Mbak Maya nggak lengkap kalau nggak ada Mbak Maya nih. Silakan closing statement-nya. Pokoknya intinya adalah gini, semua pernah terpuruk, semua pernah mengalami masa-masa sulit. Saya pun pernah. Bahkan sebenarnya kalau mau ceritain mah bisa 250 tahun lah, nggak kelar-kelar ini acara. Jadi jangan takut untuk memulai bisnis. Tetap pede. Itu tadi modal pedenya udah saya infoin ya, untuk ikut pelatihan, belajar ini, belajar itu, berjejaring, ikut komunitas, karena itu akan banyak informasi yang bisa didapatkan. Terus juga mungkin kalau misalnya ada juga tadi pertanyaan saya sempat baca, gimana supaya misalnya apa kok saya nggak laku ya gini, ya itu tes pasar dulu, tes pasar, cek harga sesuai nggak sama pasar kita. Terus jangan lupa kalau ada komplain itu diperhatikan, itu paling penting. Terus untuk perempuan juga yang pasti harus ridho suami, itu utama banget ya untuk para perempuan. Jangan sampai kita pergi suami nggak ridho, jangan sampai ngedumel apa, karena itu nggak akan ada artinya gitu. Jadi kalau udah suami ridho, Allah ridho, insya Allah kok semua pasti kita bisa. Mau susah mau senang ya ketawa aja kayak saya ini. Percaya atau tidak, ini 4 hari saya begadang di rumah sakit jaga anak saya yang habis BB, dan kita bersikeras tadi malam untuk harus pulang, malam ini harus pulang. Gimana caranya trombosit naik, saya semangati anak saya, ayo minum yang banyak, makan yang banyak. Jadi saya juga mengajarkan kepada anak saya untuk mau gimana, kamu mau pulang gimana caranya, biar sehat gimana caranya. Ya udah, ini ikhtiar kita apa. Nanti kalau misalnya ternyata hasil trombositnya jelek, Allah yang menentukan itu. Ya sudah, nah begitu semalam trombosit baik, naik, anak boleh pulang, kita tos-tosan gitu, udah kayak tim lagi ngapain nih. Iya benar, kita sama tos-tosan. Bayang sih. Iya. Sampai begitu kita cek darah ya, biasa anak saya kesel, begitu cek darah kesel, dia marah-marah, kan namanya sehari harus 2 kali cek darah, marah-marah. Dan begitu yang terakhir dia sampai cek darah dulu ya, ambil darah dulu ya dek gitu. Oke, dia langsung begitu. Begitu hasilnya ada, pulang, kita tos-tosan, pelukan. Karena untuk acara ini saya harus pulang, nggak mau dong di rumah sakit berisik begini. Gitu. Jadi pokoknya semangat lah perempuan Indonesia, ikutin terus. Untuk Female-Planner juga keren bang, sukses, semangat terus. Kapan-kapan ini harus kopi darat ya, biar makin keren, makin semangatnya. Jadi positive vibes tadi, jadi mindset kita, pikiran kita, jangan untuk ngadepin apalagi ngadepin pandemi kayak gini, kita harus terus semangat, jangan sampai kalah, jangan lengah. Perempuan Indonesia harus kuat, karena di belakang kita pokoknya ini negara ini ada di belakang kita. Jadi perempuan-perempuan Indonesia harus hebat, harus kuat, harus bermanfaat untuk umat yang pasti ya. Oke, thank you. Gitu aja ya.
follow IG-nya Ayam Bakar Geboy. Iya, nanti nggak bisa cara ini harus di follow Ayam Bakar Geboy sama YouTube-nya masih sedikit. Iya. Di subscribe ya. Thank you. Oke, baik. Nanti di follow ya. Nanti kita kasih informasi ya ke grup WhatsApp. Teman-teman nanti bisa follow akunnya Oh My Getuk juga. Tidak hanya Ayam Bakar Gepo doang dong. Iya, betul. Aku juga mau follow Oh My Getuk. Oke, jadi gitu teman-teman. Sesi pertama ini udah usai. Mungkin aku bisa mute siapa yang ada suara azan. Oke, udah ya saya mute. Mohon maaf karena ada suara azan. Jadi gini, teman-teman. Ada beberapa poin penting yang mungkin saya coba bantu wrap ya, saya bantu ringkas gitu yang udah disampaikan sama Mbak Maya dan juga Mbak Diva. Yang pertama adalah harus aktif ya. Aktif itu artinya kalau ada opportunity untuk lomba, ada kegiatan gratis untuk ikut pelatihan atau mungkin berbayar dan kita punya uangnya, kita harus ikutan karena dari situlah akan muncul relasi-relasi baru yang bisa mendukung bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah bisnis itu tidak hanya tentang modal uang, tapi juga tentang mindset yang benar dan juga tim yang kompak. Karena tanpa mereka, uang itu tidak akan bisa dikelola dengan baik. Kemudian ada kata-kata terukur yang tadi disampaikan Mbak Diva juga, bahwa bisnis itu harus direncanain. Tidak sekedar kayak aku kepengen terus dijalanin aja. Walaupun mulai aja dulu, tapi tetap butuh direncanain juga supaya tidak asal ambil keputusan. Dan tadi juga Mbak Maya menyebutkan bahwa perlu adanya menguji tes pasar ya, itu bagian dari perencanaan. Jadi ketika udah punya bisnis, diuji dulu cocok nggak harganya, gimana rasanya, komplainnya apa, apakah orang-orang suka nggak gitu. Jadi jangan lelah-lelah untuk melakukan riset terhadap pasar kita. Nah, dan yang paling penting adalah kita harus pede dengan segala apa yang kita miliki, karena itu adalah satu-satunya kekuatan yang muncul dari diri kita, ya, yang harus kita kembangkan. Karena kalau kita energinya positif, orang akan ikut serta merasakan energi yang kita miliki. Gitu. Nah, gitu aja mungkin sesi yang pertama. Kita akan lanjut ke kuis. Ini menarik banget. Thank you ya Mbak Maya, Mbak Diva. Yuk kita kasih power boost untuk mereka. 1, 2, 3. Wush. Semoga nyampe ya. Semoga nyampe boostnya. Nah, kita mau kuis. Tapi Mbak Maya, Mbak Diva nggak boleh ikutan jawab ya. Hadiahnya adalah untuk peserta. Laki-laki boleh ikutan. Quiz time. Nah, ini ada beberapa hadiah, nanti akan kita rekap ya. Syaratnya adalah pertama, teman-teman harus pasang Twibbon, ya, Twibbon yang udah kita share ke ke grup WhatsApp. Jadi kalau menang harus pasang Twibbon. Dan yang kedua adalah please follow akunnya Mbak Maya. Nanti kita kasih tahu juga akun sosial medianya apa. Kemudian yang ketiga adalah sudah mendaftarkan diri di program ini, karena ada beberapa yang tidak mau daftar hadir gitu ya. Nanti kita kasih tahu juga cara pengisiannya. Hanya itu aja syaratnya. Yuk kita bisa langsung. Jadi cara menjawabnya adalah cepet-cepetan jawab di kolom chat. Ready? Aku gak ikutan deg-degan ya. Gimana Mbak Wita? Aku ikutan deg-degan. Aku juga nih. Harus ini ada 3 aja nih pertanyaannya. Jadi sisanya mungkin bisa diambil dari yang lain ya. Oke, silakan Kak Emi, boleh dibantu nih. Ready. Jempolnya cepat ya, mohon maaf. Kak Wita coba lihat yang paling cepat jawab. Ini aku lihatin chatnya nih. Ya. Pertama, mulai. Hadiahnya disponsori oleh, belum disebutkan, baik, dari Payung Corp, dari Female Planner, dan juga dari Rumah Kreatif Ufaira. Oke, ready? 1, 2, 3, go. Kota apa ini? 1, 2, 3. Apa ya? Oh, jawabannya benar nggak sih Kak Emi? Betul. Ada yang Lampung, betul. Jawabannya Lampung. Ada yang Semarang. Kenapa Semarang? Kak Wita, tolong yang paling pertama jawab, Kakak rekap ya. Paling pertama jawab, oke. Kakak rekap. Oke, next question. Pertanyaan berikutnya. 1, 2, 3. Kota apa ini? Ya, mikir. Yes. Oke, udah ada yang jawab. Itu Kak Nadifa Aulia, nomor 1. Oke, pertanyaan ketiga. Ini hadiahnya apa nih yang ketiga, Kak? Yang ketiga. Ini yang ketiga yang gamis ya, Kak? Boleh. Yang ketiga gamis nih. Yang ketiga hadiahnya gamis. Yuk. 1, 2, 3. Suatu perasaan yang tidak menyenangkan.
Yang biasanya bikin sebel. Iya. Oke. Pinter-pinter sudah terjawab rindu jawabannya oleh Kak siapa nih tadi? Aduh, cepat banget lagi. Siapa nih Iya, yang lagi cepet rindu? ya. Pada lagi rindu mungkin ya. Oke, Kak, masih ada pertanyaan lagi kan? Udah kalau tebak gambarnya Kak sih. Selanjutnya masih ada. Udah tebak gambarnya. Oke, tebak gambarnya udah. Berarti tinggal 2 nih hadiah yang belum tersampaikan. Dari apa nih Kak Emi? Dikasih berdasarkan apa? Iya, mungkin berdasarkan tadi ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman yang terbaik, boleh dipilih Kak Rosi. Oke, enggak lah, aku mau ngasih pertanyaan aja. Boleh. Ini enggak serius-serius amat. Tadi kan ada Mbak Maya, ada Kak Diva juga udah jelasin macem-macem. Nah, Oke, ini cepet-cepetan ya teman-teman. Jadi ini hadiahnya gamis lagi nih, yang keempat gamis lagi ya. Jadi pertanyaannya adalah apa nama perusahaan female planner? Mikir. Ayo, yang udah tahu ketik apa nama perusahaannya female planner? Nama resminya kita. Masa nggak tahu? Ayo, harusnya tahu. Mereka pasti lagi nyari. Yeay, yang benar adalah Mbak Elizabeth nggak boleh karena Mbak Elizabeth panitia. Yang menjawab adalah siapa tadi? Bentar, kita lihat dulu. Zainia, ya. Oke. Pertanyaan terakhir, hadiahnya dari Rumah Kreatif Huwaira. Ya, pertanyaannya adalah kapan tanggal lahirnya female planner? 1, 2, 3. Alright. Ada nih Kak Nova sudah. Kak Nova sudah. Thank you teman-teman, seru banget ya ini festival. Jadi jangan sedih yang belum dapat, masih ada sesi berikutnya yang menanti teman-teman. 3 menit lagi akan dimulai ya. So, dari aku pribadi mohon undur diri dan mohon maaf ya jika ada salah kata selama memandu acara. Dan Mbak Wita silakan. Oke, ini gimana nih pemenang yang kuis bisa dibacakan? Boleh silakan. Siapa aja? Untuk yang pertanyaan pertama, Kak Saryanti. Terus yang pertanyaan kedua ada Nadifa Aulia. Pertanyaan ketiga ada Sylvia Lovia. Pertanyaan keempat ada Zainia. Dan yang terakhir Nova Dahlia. Oke, selamat ya. Kepada pemenang nanti akan diinfoin di grup WhatsApp ya untuk melakukan konfirmasi kepada panitia dan dikirimkan langsung ke rumahnya teman-teman. Gitu. Oke, kita sangat senang banget sesi pertama ini berjalan lancar ya. Kita mengucapkan sekali lagi makasih buat Mbak Maya dan juga Mbak Diva sudah sharing story atau ceritanya dalam membangun bisnis. Nah, teman-teman jangan khawatir, ini bukan akhir dari segalanya karena masih ada sesi kedua di hari ini dan besok juga ada 2 sesi dan hari Minggu juga masih ada. So, dari saya pribadi dan Mbak Wita, mohon undur diri dan sampai jumpa 2 menit lagi di sesi berikutnya bersama Kak Emi dan juga Mario Devan nanti. Bye-bye, sampai jumpa. Tetap di sini ya teman-teman, karena kita akan ada di sini. Oke, aku undur diri ya, bye. Baik, teman-teman nanti kita akan mulai itu jam 3, tapi di link yang sama. Nah, sekarang itu kalau mau tetap di sini silahkan, kita senang banget ya. Mungkin Kak Sausan bisa